Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Para sahabatku yang budiman, malam ini kita diberi izin kembali untuk meneruskan proses belajar di ruang kehidupan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati. Semoga kita semua bisa menjalankan semua kehendak semesta tanpa penolakan, sehingga kita selalu mendapatkan pesan-pesan semesta dengan mudah, karena sesungguhnya hidup adalah rangkaian perjalanan yang harus dijalani agar kita bisa memahami. Bersyukur sekali orang-orang yang sudah tajam bisa menangkap pesan-pesan semesta yang datang kepadanya, karena setiap apapun yang terjadi dalam hidup itu punya alasan untuk terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti memberikan pesan kepada kita. Beruntung mereka yang sudah bisa menangkap pesan-pesan itu. Para sahabat yang budiman, dimanapun para sahabat beradalah di sana sepenuhnya, hadir di sini saat ini sekarang, karena waktu yang sebenarnya punya kita adalah saat ini. Masa lalu tinggal sejarah, masa depan juga masih misteri, masa lalu dan masa depan hanyalah waktu psikologis. Semuanya tidak ada, karena yang ada dan nyata adalah saat ini, di sini, sekarang. Mari kita sadari, kita saat ini bisa duduk, sadari saat ini kita bisa melihat, sadari saat kita bisa bernafas, sadari saat ini kita masih bisa mendengar, sadari sepenuhnya semua sensasi semesta yang datang kepada kita, karena atas kehadiran Allah lah dalam diri kita, kita bisa merasakan semuanya. Mereka yang masih mencari-cari sang hidup keluar dari dirinya, itu adalah orang-orang yang tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya semua daya yang ada dalam dirinya adalah karena kehadiran sang hidup dalam diri kita. Terutama nafas yang senantiasa hadir, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, selalu memberikan kebutuhan kita yang seutuhnya. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan, kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho semesta, ridho Allah, semoga malam ini kita diberikan kemampuan untuk meningkatkan kesadaran kita, sehingga sampai pada puncaknya kesadaran, sehingga hidup kita selalu dipenuhi oleh kegembiraan dan sukacita. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, malam ini saya memberikan sebuah judul yang mungkin membingungkan bagi para sahabat, karena judulnya 20% beriman 80%, 80% beriman 20%. Dari mana judul ini bermula? Sebetulnya judul ini bermula karena sedemikian seringnya saya mengkaji kitab suci, sehingga setiap mengkaji kitab suci selalu saja ada inspirasi yang datang di kepala saya. Ada intuisi yang mengalir di kepala saya. Ketika saya mencoba menyelidiki kata-kata dalam kitab suci, terutama dalam Al-Quran, saya menemukan banyak sekali kata kebanyakan. Dan kata kebanyakan ini diakhiri dengan kata-kata sambungannya, yang kalau kita renungi sebetulnya itu sangat memukul kita, sangat memotivasi kita,
sangat menginspirasi kepada kita sekaligus juga menyadarkan kita. Saya ambil contoh ya, dalam Al-Quran kata kebanyakan, misalnya kebanyakan manusia fasik, itu banyak sekali ayatnya. Saya menghitung ya, lebih dari 5 kali pengulangan itu dalam Al-Quran ya, yang menyatakan kebanyakan manusia fasik. Itu yang saya hitung ya. Mungkin saja ada ayat lain yang belum sempat saya hitung. Ada lagi ya, kebanyakan manusia tidak beriman. Itu juga ayatnya banyak. Ya, itu setidak-tidaknya saya menghitung ada lebih dari 12 kali itu diulang. Kebanyakan manusia tidak beriman. Ada lagi, kebanyakan mereka berdusta. Ya, itu juga banyak ayatnya. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Itu juga banyak ayatnya. Ya, mungkin kalau saya sebutkan satu-satu ya tidak cukup waktu ya. Tapi kalau para sahabat meminta saya menunjukkannya, nanti saya akan menunjukkan bukti-buktinya ya. Kebanyakan mereka mempersekutukan Allah. Itu juga banyak ayatnya. Nah, yang paling banyak dari kata kebanyakan itu adalah kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itu paling banyak ayatnya ya. Kebanyakan mereka tidak mengetahui, paling banyak. Jadi ada kata-kata kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka pendusta, kebanyakan mereka tidak bersyukur, kebanyakan mereka mempersekutukan Tuhan, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dari semua yang tadi itu ya, kebanyakan mereka tidak mengetahui, paling banyak. Paling banyak ya. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu itu bisa sampai 10 menit itu ya, saya membacakan nomor-nomor ayat dalam Al-Quran yang mengatakan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ada lagi, kebanyakan mereka tidak mengerti. Itu juga banyak ayatnya. Ada lagi ya, kebanyakan mereka tidak percaya akan pertemuan dengan Tuhan. Itu juga banyak ayatnya. Ada lagi, kebanyakan mereka benci kebenaran. Itu juga banyak ayatnya. Kebanyakan mereka berpaling, itu juga banyak ayatnya. Jadi kalau saya saya sebutkan satu-satu ayatnya tidak cukup waktu. Tapi nanti kalau para sahabat ingin mengetahui bukti-buktinya, bisa saya berikan contohnya. Misalkan kebanyakan manusia fasik, itu diulang-ulang ya dalam Al-Quran. Ada di Quran surat yang ke-9 ayat yang ke-8, surat yang ke-7 ayat 102, surat yang ke-57 ayat ke-16, surat yang ke-5 ayat ke-81 ya. Kebanyakan manusia tidak beriman, itu juga banyak ya. Ada di surat 26 ayat yang ke-67, surat yang ke-26 juga ayat yang ke-8, surat yang ke-13 ayat yang pertama, surat yang ke-11 ayat 17, surat ke-40 ayat 59, ya, surat ke-26 ayat 190, surat ke-26 ayat 174, surat yang ke-26 ayat 158, surat ke-26 ayat 139, surat ke-26 ayat 121, surat ke-26 ayat 103, dan lain sebagainya. Banyak. Tetapi yang menarik di sini adalah kata kebanyakan itu selalu diikuti dengan sebuah statement yang negatif. Ya, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka pendusta, kebanyakan mereka tidak bersyukur, kebanyakan mereka mempersekutukan Allah, kebanyakan mereka tidak mengetahui, kebanyakan mereka tidak mengerti, kebanyakan mereka berdusta tentang pertemuan dengan Tuhan, kebanyakan mereka benci kebenaran, kebanyakan mereka berpaling. Jadi ikutan dari kata kebanyakan ini selalu negatif. Bayangkan ya, itu Quran, itu Quran. Nah, di samping kata kebanyakan, juga di Quran banyak kata-kata sedikit sekali. Ini ya, ada kata kebanyakan, ada kata sedikit sekali. Jadi, ya, jadi kebanyakan itu sedikit sekali. Ya, ada kata kebanyakan, ada kata sedikit sekali. Ya, misalkan contoh ya, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kemudian di ayat lain ada kata-kata, ya, yang bersyukur sedikit sekali. Nah itu, ya. Jadi sebetulnya ada dua kata yang sangat kontradiktif, ya. Yang pertama kebanyakan, yang kedua sedikit sekali. Nah, berdasarkan inspirasi itu, kemudian saya membuat judul 20%, ya, beriman 80%, 80% beriman 20%. Nah, inspirasi yang kedua, ya, kebetulan saya ini seorang peneliti, ya, saya juga
tidak berhenti ya melakukan riset ya dalam bidang saya. Yang pertama riset saya di bidang pendidikan, yang kedua riset saya juga di bidang fisika ya. Jadi ada dua bidang yang saya dalami. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua ya fokus saya adalah di bidang fisika. Saya juga banyak melakukan riset pada kedua-duanya. Nah, saya teringat dengan sebuah seseorang ya yang sangat terkenal ya di Eropa, terutama di Italia, namanya itu Pareto ya. Saya ingin mengemukakan tentang Pareto sedikit ya supaya ada gambaran, lalu ada apa kaitannya ya antara pandangan Pareto dengan kata-kata kebanyakan dan sedikit sekali yang ada dalam Al-Quran. Ini sangat menarik sekali. Semoga diskusi malam ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam. Baik ya, saya mohon izin dulu untuk share screen saya. Ya, saya ingin menunjukkan dulu punya gambaran ya. Jadi yang pertama adalah ya, saya ingin memperdalam dulu judul ini. 20% beriman 80%. Maksud saya begini ya. Jadi sebetulnya manusia itu bisa jadi ya hanya 20% yang benar-benar beriman 80%. Nah, ini kan sebetulnya menggambarkan ya bahwa ya yang beriman ini yang bisa mencapai imannya 80% itu 20%. Kemudian saya mengatakan 80% beriman 20%. Jadi artinya ya kebanyakan manusia 80% imannya hanya 20%. Jadi hanya 20% manusia yang beriman 80%. Dan 80% manusia beriman 20%. Nah, dari mana hitungan ini? Tentu saja ini hitungan statistik ya. Tetapi hitungan ini tentu saja berdasarkan hasil penelaahan yang mendalam. Jadi bukan sembarangan. Lalu nanti akan kita kaitkan kenapa di Quran ada kata-kata kebanyakan seperti tadi ya. Kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak mengerti. Nanti kita akan kita kaitkan dengan statement-statement yang ada dalam Al-Quran. Baik ya para sahabat, izinkan saya untuk masuk pada slide yang kedua. Jadi sebetulnya ya, inspirasi yang kedua berasal dari ini ya, Vilfredo Pareto. Jadi Vilfredo Pareto ini adalah seorang ilmuwan, dia itu kebangsaan Italia ya. Sebetulnya yang mempopulerkan hukum Pareto atau prinsip Pareto, dulu namanya prinsip Pareto. Sekarang ini saking terungkap kebenarannya, bahkan banyak yang berani mengatakan bukan sekedar prinsip Pareto, tetapi hukum Pareto. Jadi hukum Pareto itu adalah sebuah pemikiran dari seorang konsultan manajemen yang bernama Joseph ya M. Juran ya, yang menamakannya berdasarkan ekonom Itali Vilfredo Pareto. Jadi sebetulnya ya penemunya itu adalah Vilfredo Pareto. Tetapi yang mempopulerkan ya prinsip ini itu namanya adalah Joseph M. Juran ya. Ini sudah lama ya prinsip ini sejak tahun 1906. Jadi ya kita yang ada di ruang Zoom ini belum ada ya, belum lahir ya. Jadi apa yang diamati oleh Pareto ini penting ya. Jadi Pareto mengamati bahwa 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi. Jadi 80% tanah di Italia itu dikuasai atau dimiliki oleh 20% penduduk. Nah, ternyata ya, hukum Pareto ini kenapa menjadi hukum? Ini terjadi bukan hanya di Italia, terjadi di semua negara Eropa. Ternyata ya, 80% ya tanah di Eropa itu dikuasai oleh 20% penduduk Eropa. Itu secara benua. Ya, ternyata ini juga berlaku untuk seluruh dunia secara global. Ternyata 80% ya tanah dunia itu dikuasai oleh 20% penduduk dunia. Berarti sesungguhnya 20% penduduk dunia itu hanya menguasai 80% tanah. Jadi 80% penduduk dunia hanya menguasai 20% tanah. Nah, yang luar biasa, hukum ini berlaku dalam semua aspek kehidupan. Ya, contoh ya, kita bisa jujur ya, baca statistik ya. Ini sains ya, ini kita bicara data. Di Indonesia sama ya, di Indonesia sama.
Ternyata 80% ya tanah di Indonesia itu dikuasai oleh 20% penduduk. Sedangkan 20% penduduk itu sedangkan 80% penduduk itu hanya menguasai tanah 20%. Dan ternyata bukan hanya tanah ya. Uang juga begitu ya. 80% uang Indonesia itu dikuasai oleh 20% penduduk Indonesia. Sedangkan 20% penduduk Indonesia 80% penduduk Indonesia itu menguasai uang 20%. Jadi yang 20% ini ya menikmati uang 80%, sedangkan yang 80% hanya memperebutkan uang 20%. Nah, ini yang disebut dengan ketimpangan sementara waktu oleh banyak orang, tetapi ternyata ini adalah prinsip. Ini adalah sudah menjadi hukum. Apakah itu hukum alam atau itu saya tidak tahu. Tetapi yang jelas ya, ini bisa diekstrapolasi pada semua peristiwa. Yang menarik adalah nanti saya akan cerita pengalaman saya. Pengalaman saya tentang hukum Pareto ini. Nanti akan kita kaitkan ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita kaitkan juga dengan statement saya tentang 20-80 tadi. Baik ya para sahabat ya. Jadi kala itu ya Pareto tengah mengadakan sebuah penelitian yang berjudul ya ini ya. Jadi judul penelitiannya adalah ini ya. Ya di Universitas Lausanne ya. Itu di Italia. Jadi ya apa itu penelitiannya, hasil penelitiannya ini ya. Jadi Pareto mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% dari populasi penduduk Italia. Dan yang luar biasa, ini berlaku ya, baik di level kecil maupun di level besar. Nah, kemudian ya ekstrapolasi dari prinsip Pareto ini apa? Ya. Jadi ya ini diekstrapolasi dalam banyak aspek kehidupan. Jadi ya temukan 20% aktivitas yang bikin 80% kerjaan optimal. Rupanya ya prinsip Pareto ini juga digunakan di banyak perusahaan, terutama untuk ya peningkatan kualitas manajemen di sebuah perusahaan. Nah, artinya apa? Artinya gini. Jadi untuk mencapai ya sebuah produktivitas 80%, itu bisa jadi aktivitasnya 20%. Nah, ini saya akan tunjukkan nanti ya, Bisa jadi orang melakukan aktivitas 80%, tetapi hasilnya 20%. Misalkan begini ya, sambil contoh ya, dalam koridor ritual agama. Kan ada orang tuh rajin melakukan ritual agama. Ternyata ritual yang dia lakukan itu mungkin sudah 80%, tetapi ya produktivitasnya pada akhlak, pada kesadaran, mungkin saja yang 20%. Tapi bisa jadi ada orang yang sudah bisa menemukan kesadaran, sudah menemukan ya ilmunya, sudah menemukan ritualnya, ternyata ritualnya cuma 20%, tapi bisa jadi peningkatan kesadaran, peningkatan akhlaknya 80%. Nah, ini yang menarik, ya menarik. Oleh karena itu maka ya gara-gara prinsip Pareto ini banyak sekali perusahaan yang berpikir gimana caranya supaya produktivitasnya 80%, ya, tetapi upayanya 20%. Ini yang disebut dengan mencari ya suatu metode yang efektif dan efisien. Saya ambil contoh sederhana ya. Saya mengajarkan teknik yang memahami Al-Qur'an. Ya. Dulu para sahabat mengatakan, "Saya kok membaca Al-Qur'an berulang-ulang, tetapi saya tidak mengerti." Bisa jadi ya upayanya sudah 80%, tetapi hasilnya 20%. Nah, kemudian saya menemukan cara ya untuk memahami Al-Qur'an yang sangat cepat, bahkan ayat-ayat mutasabihat pun bisa dipahami dalam waktu yang cepat. Tadi pagi saya memberikan pelatihan di sini ya, banyak sekali yang terperangah ya. Dulu sulit sekali memahami Quran surat Al-Kahfi, dulu sulit sekali memahami Quran surat An-Nur. Tapi kemudian saya kasih metodenya, kemudian mereka mengatakan, "Loh, kok gampang sekali ya memahami Quran sekalipun yang mutasabihat." Nah, bukan sekedar memahami, bukan sekedar paham, tetapi juga bisa merangkai ya. Jadi aspek koherensi dari sisi ilmu dipenuhi, aspek korespondensi dipenuhi, aspek pragmatis juga dipenuhi. Jadi asas keilmuan dipenuhi, ya. Dan tidak ada bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, itulah ketika seseorang sudah bisa melampaui kecerdasan pikirannya, sudah memasuki yang disebut dengan puncak kesadaran. Nah,
Jadi aktivitasnya mungkin saja cuma 20%, tapi hasilnya 80%. Tapi bisa jadi banyak orang yang aktivitasnya 80%, tapi hasilnya 20%. Mungkin kita ya bisa jujur pada diri kita sendiri. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ritual ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi hanya menjalankan rutinitas tanpa kepuasan, mungkin saja ya aktivitasnya sudah 80%. Tetapi dampaknya terhadap akhlak, dampaknya terhadap kesadaran, dampaknya terhadap kebijaksanaan, dampaknya terhadap pengendalian diri, dampaknya terhadap emosi, itu sangat minimalis. Padahal aktivitasnya 80%, tetapi hasilnya 20%. Mungkin saja ada orang yang sudah menemukan ya metode dan cara yang efektif dan efisien, aktivitasnya cuma 20%, tapi hasilnya 80%. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Contoh lain ya, tempoh hari saya memberikan pelatihan sholat khusyuk, dan para sahabat mengatakan kepada saya, ya dulu ya melaksanakan sholat itu malas ya, dan inginnya cepat-cepat, inginnya buru-buru. Karena apa? Justru tidak menikmati sholat itu ketika sedang berlangsung. Justru kebahagiaan sholat justru terjadi setelah sholat itu berlangsung. Makanya banyak yang mengatakan, Alhamdulillah saya sudah sholat. Padahal sebetulnya kenikmatan sholat itu justru ketika sholat, bukan setelah sholat. Nah, ada problem di situ. Kemudian saya berikan solusinya. Apa problemnya? Nah, problemnya ya karena ketika kita sedang sholat, kita kehilangan kesadaran, tidak menikmati rasanya sholat. Nah, begitu saya kasih triknya, ya cara untuk bisa merasakan kehadiran Allah dalam diri, cara untuk merasakan keberadaan Dia dalam diri, supaya kita tetap bisa ya terkoneksi dengan Dia. Nah, ternyata para sahabat mengatakan, loh, saya tidak sebanyak dulu, ya mengatakan sholat sunat pun tidak sebanyak dulu, tetapi dilakukan sholat itu dengan penuh kesadaran, ternyata dampak terhadap kesadaran, dampak terhadap emosi, dampak terhadap akhlak itu besar sekali, ya. Bisa jadi aktivitasnya 20%, tetapi hasilnya 80%. Nah, ini yang dimaksud dengan ekstrapolasi prinsip Pareto yang pertama. Kemudian, yang kedua, ini menyangkut waktu. Ada orang yang membuang waktu 80%, tapi produktivitas 20%. Bagaimana seseorang itu bisa sangat efektif menggunakan waktu? Makanya kan ada yang disebut dengan kualitas waktu, ya. Jadi orang sibuk biasanya, ya jarang sekali ketemu dengan anak, jarang sekali ketemu dengan istri, tetapi mereka yang pandai untuk membangun kualitas waktu, ya memanfaatkan waktu sebaik mungkin, itu ternyata hubungan ya sosial yang terjadi dalam keluarga itu tidak terganggu dengan kesibukannya. Sebaliknya, ada orang yang banyak waktu dengan keluarganya, tetapi dia kurang efektif ya cara melakukan interaksi dengan anak, interaksi dengan pasangan. Apa yang terjadi ya? Banyak sekali ya, waktunya banyak di rumah, tetapi ya waktu yang banyak itu justru hanya menimbulkan konflik-konflik baru. Kenapa? Karena dia tidak punya cara untuk memanfaatkan waktu yang baik. Jadi bisa jadi 20% waktu bisa menghasilkan produktivitas 80%, atau bisa jadi 80% waktu hanya menghasilkan produktivitas 20%. Nah, ini menarik ya. Jadi 20% sumber kebahagiaan itu bisa menyebabkan 80% hidup kita juga bersemangat. Mungkin saja orang ya hanya meng-create 20% sumber kebahagiaan, tetapi bisa menciptakan semangat hidup 80%. Sebaliknya ada orang yang meng-create sumber kebahagiaan 80%, tetapi semangat hidupnya malah cuma 20%. Bisa jadi seperti itu. Nanti kita akan dalami dalam diskusi. Jadi ya, meningkatkan prestasi dengan memusatkan perhatian pada 20% kegiatan yang paling produktif. Ini yang disebut dengan memilih ya topik-topik esensial, berfokus pada hal-hal yang produktif. Bisa jadi ya seseorang ini ya menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, dia tidak memikirkan semua aktivitas, dia hanya berfokus saja pada 20% dari aktivitas, tetapi itu di-create secara baik, secara terorganisir. Nah, sehingga bisa jadi ya 20% ini bisa menghasilkan produktivitas 80%. Nah, ini yang dimaksud oleh saya dengan ekstrapolasi prinsip Pareto. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Ini pengalaman pribadi saya. Saya cerita pengalaman pribadi. Jadi saya mengajar di universitas sudah 33 tahun. Jadi sudah
apa itu sudah lama sekali ya. Jadi pengalaman saya banyak ya. Nah, ada pengalaman yang sangat bagus ya. Ternyata saya dulu tidak menyadari, sama sekali tidak menyadari. Jadi saya cuma mengajar dengan baik, kemudian saya menilai dengan transparan, dan setiap kali ujian, tugas itu selalu dibagikan kepada mahasiswa. Kalau kuis juga dibagikan pada mahasiswa supaya ada feedback. Pokoknya saya melakukan pembelajaran sesuai dengan SOP yang sudah saya bangun dalam rencana pembelajaran saya. Apa yang terjadi? Nah, ini yang pertama ya. Yang terjadi. Kalau saya punya mahasiswa 40 orang nih, 40 orang. Dulu saya tidak memperhatikan. Pokoknya saya kalau mengumumkan nilai, ya sudah, saya umumkan aja. Yang lulus, yang tidak lulus, yang nilainya A, yang nilainya B, yang nilainya C, yang nilainya D, yang nilainya E, udah saya umumkan aja. Saya tidak pernah melihat distribusinya. Tetapi yang menarik adalah setelah saya menjalankan tugas saya sedemikian lama, ada yang menarik. Ternyata kalau 40 mahasiswa selalu ya, yang A itu 8 orang. Sekitar itulah. Yang E juga 8 orang. Gitu. Nah, kebanyakan ya sisanya itu antara A dan E. Dulu saya tidak kenal yang namanya prinsip Pareto. Poin saya menjalankan tugas secara alami apa adanya gitu, kemudian saya mengumumkan, dan kesini kemudian saya melihat, loh, kok distribusinya itu Gaussian, distribusinya itu normal. Jadi kalau kita belajar tentang statistika, kita belajar apa yang disebut dengan distribusi Gaussian atau distribusi normal. Itu ternyata distribusinya normal, ya. Jadi kalau 40 itu ya 8 orang A, 8 orang E. Sisanya adalah antara A dan E. Apa maknanya? Kan maknanya sebetulnya 20% mahasiswa saya menguasai kuliah 80%, dan 80% mahasiswa saya menguasai kuliah 20%. Nah, ini pengalaman. Dan saya baru tersadar setelah saya membaca banyak artikel tentang Pareto, dan kemudian saya coba ya hubungkan pengalaman saya dengan prinsip Pareto. Loh, kok begitu ya? Nah, kemudian saya punya komunitas. Sekarang saya punya komunitas spiritual, namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Dan saya mengajar mereka untuk berkesadaran. Nah, yang menarik di komunitas ini juga terjadi. Hanya 20% ya di komunitas saya yang menguasai ya keilmuan yang saya sampaikan 80%. 80% di komunitas saya menguasai keilmuan 20%. Dan kalau itu terjadi, ternyata itu hal yang wajar. Jadi oleh karena itu maka tidak mungkin di komunitas saya 100% ya semuanya menyerap semua keilmuan saya. Tidak mungkin di komunitas saya menyerap semua 100% secara idealis ya semua yang saya sampaikan. Ternyata hukum ini berlaku dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu saya berani untuk mengusung judul ini ya di kajian malam ini, karena ini sudah terbukti dalam pengalaman saya 33 tahun bahwa prinsip Pareto berlaku dalam semua aspek kehidupan. Jadi ya kecil-kecilan di rumah tangga ya mungkin saja ya orang tua jangan kaget 20% dari anak itu hanya 20% dari anak kita yang mengerti apa yang dipikirkan oleh orang tuanya 80%. 80% dari anak kita ya mungkin hanya mengerti 20% yang dipikirkan oleh orang tuanya, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan ini terjadi di semua aspek kehidupan. Saya sampai hari ini belum berani mengatakan ini sebagai hukum alam. Tetapi ya kecenderungannya seperti itu. Jadi saya akan ulang sekali lagi ya, 20% mahasiswa saya menguasai materi kuliah 80%. 80% mahasiswa saya menguasai materi kuliah 20%. Jadi oleh itu yang menguasai 20% ya otomatis kan tidak mungkin mencapai nilai A. Jadi seperti itu distribusinya. Nah, itu pengalaman saya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini supaya menarik diskusi kita malam ini, ya. Nah, aplikasi Pareto ya pada hal yang sederhana nih, ya. 20% dari seluruh daftar prioritas kita akan memberi hasil 80% dari total target kita. Apabila kita memfokuskan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, metode, alat dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi ya, ketika ya seseorang punya perusahaan
dan kemudian dia memfokuskan ya waktu, tenaga, metode, alat hanya pada 20% ya dari daftar prioritas, bisa jadi menghasilkan produktivitas 80%. Dan ini yang kemudian di-create ya oleh banyak banyak sistem manajemen dengan satu kata yang sangat penting, yaitu fokus. Jadi fokus pada prioritas. Jadi tidak semua pekerjaan mesti kita lakukan, ya, itu. Jadi ada yang melakukan upaya 20% tetapi hasilnya 80%, ada juga yang melakukan upaya 80% tetapi hasilnya 20%. Nah, disinilah pentingnya kita mengerti tentang efektivitas dan efisiensi. Demikian juga dengan hidup kita. Demikian juga dengan hidup kita. Karena hidup kita ini, ya, pertama ya, kita juga berbisnis kan dalam hidup, ya, untuk menghidupi kehidupan kita. Yang kedua juga kita terus ya meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga kita meningkatkan kualitas kesadaran kita. Yang keempat tentu saja banyak aspek lain dalam kehidupan kita yang ingin lebih produktif. Ya, gimana caranya? Ternyata prinsip Pareto ini sangat menolong. Baik para sahabat, nah apa kaitannya ya dengan kajian spiritual kita malam ini? Baik, ya, saya akan mengusung satu ayat yang sangat penting ini dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-36. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yattabi'u aksarohum illa dhonna." Dan kebanyakan, ya, ini kebanyakan aksaro, kasiro. Jadi di Quran itu ada kata-kata yang sangat penting. Pertama kasiro, yang kedua kolil. Jadi kasiro itu kebanyakan, kolil itu ya sedikit sekali. Jadi kalau kasiro itu kebanyakan, kolil itu adalah sedikit sekali. Jadi ini sangat berlawanan, ya. Seperti ayat-ayat yang sudah sampaikan tadi di awal. Wa ma yattabi'u aksarohum illa dhonna. Ya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti sesuatu kecuali dengan persangkaan saja. Zon. Ya, zon itu adalah persangkaan. Jadi hanya menerka-nerka, kali aja, barangkali, kan gitu, ya, tidak punya kepastian. Jadi hanya menerka-nerka saja. Jadi kalau saya sering mengemukakan, sholat Anda diterima nggak sama Allah? Ya, semoga saja Allah menerima sholat saya. Jadi tidak punya kepastian kalau sholat itu diterima atau tidak. Padahal Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholat Anda diterima atau tidak, sebenarnya Anda itu tidak usah tanya Tuhan, tanya aja diri Anda. Perubahan apa yang terjadi pada Anda setelah Anda sholat? Karena sholat itu kan sebenarnya instrumen yang harusnya mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Kan itu sebetulnya, ya. Nah, oke, kita teruskan dulu, ya. Wa ma yattabi'u aksarohum illa dhonna. Ya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Jadi hanya persangkaan itu ya kira-kira, persangkaan itu ya tidak ada kepastian. Ya, kemudian Allah mengatakan sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi yang pertama saya usung adalah Quran surat Yunus ayat 36 yang cerita tentang kebanyakan. Jadi kalau kebanyakan itu berapa persen? Ya, jangan-jangan kebanyakan ini 80%. Ya. Jadi kebanyakan manusia itu 80% itu mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan. Otomatis ya hasilnya bisa jadi cuma 20%. Nah, bisa jadi ada manusia yang mengikuti sesuatu dengan pasti. Mungkin 20%, tapi produktivitasnya bisa jadi 80%. Nah, inilah pentingnya kita menyadari ya tentang berbagai aktivitas kehidupan kita, seberapa efisien, seberapa efektif sebetulnya ya bisa membangun produktivitas untuk kehidupan kita. Ini yang pertama. Kemudian saya akan lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Ini nanti akan kita perbanyak dalam diskusi ya. Oke, ini Quran surat Al-Baqarah ayat 88. Dan mereka berkata, qalbu kami tertutup. Wa qalu qulubuna gulfun. Mereka berkata, qalbu kami tertutup. Ya, jadi kalau qalbu itu tertutup, wah ini sangat berbahaya ya. Karena iman sendiri kan artinya adalah keterbukaan qalbu. Nabi Muhammad mengatakan, al-iman tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pembenaran oleh qalbu.
Jadi kalau kita bicara tentang kolbu, kita telusuri dalam Al-Quran, apa sih sebenarnya fungsi kolbu? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, kolbu itu ada 3 fungsinya. Yang pertama untuk memahami, yang kedua untuk melihat, yang ketiga untuk mendengar. Itu 3 fungsi kolbu. Jadi kolbu itu bisa melihat, bisa mendengar, sekaligus bisa memahami. Nah, dalam ayat itu dikatakan manusia yang punya kolbu, tetapi tidak bisa memfungsikan kolbunya untuk 3 hal, memahami, melihat, dan mendengar, maka Quran mengatakan ulaika kal an'am. Jadi mereka itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-88 ada perkataan waqalu qulubuna gulfun. Mereka berkata kolbu kami tertutup. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena ketertutupan mereka. Nah, di sini ada kata-kata yang harus dipahami dengan baik ya. Karena di sini ada kata-kata Allah telah mengutuk mereka karena ketertutupan kolbu mereka. Jadi sebetulnya ya, ketertutupan itulah sebetulnya yang telah mengutuk mereka. Ya, ketertutupan itulah yang telah mengutuk mereka. Ya, gitu. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi di sini dikatakan ya, sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, sedikit itu berapa? Jangan-jangan sedikit itu 20%. Makanya saya berani mengatakan ya, 20% mungkin saja orang ini berimannya 80%. Tapi 80% orang ya berimannya cuma 20%. Akibat apa? Akibat dari kolbunya masih tertutup. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. Oke, ya. Nah, ini dasar-dasarnya kita telusuri dulu. Kemudian ini Quran surat As-Sajdah ya, surat ke-32 ayat yang ke-9. Nah, di sini dikatakan ya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhku. Jadi Tuhan itu sudah meniupkan ke dalamnya ruhku. Ke dalam apa? Tentu saja ke dalam tubuh manusia. Ini ada kaitannya dengan Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-29. Allah mengatakan faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, ketika Tuhan menciptakan tubuh kita di rahim ibu kita, ya, dan Tuhan kemudian mengatakan, ya, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhku. Jadi itulah bagian dari dirinya Tuhan. Itu adalah tanda Tuhan yang ada dalam diri kita. Ya, nah di ayat ini, ya di ayat ini ada suatu penegasan dari Quran surat Al-Hijr ayat 29. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhku, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan kolbu. Nah, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, di sini kata-kata yang dipakai adalah sedikit sekali. Jadi tadi saya memberikan contoh ada kebanyakan, ada sedikit sekali. Nah, sedikit sekali itu berapa persen? Jangan-jangan sedikit sekali ini 20%, gitu. Jadi 20% yang bersyukur. Jadi berarti 80% tidak bersyukur. Artinya apa? Artinya potensi, ya potensi yang Allah berikan kepada diri kita yang namanya ruhku ini, ya, yang di dalamnya ada pendengaran, ada penglihatan, ada kolbu, itu belum sepenuhnya digunakan. Sehingga bisa jadi karena ini tidak digunakan, kita melakukan banyak aktivitas 80%, tapi hasilnya cuma 20%. Sebaliknya bisa jadi ada orang-orang tertentu yang sudah tahu cara menggunakan ini, mungkin aktivitasnya cuma 20%, tetapi hasilnya 80%. Nah, ini yang ingin saya tawarkan kepada para sahabat. Karena apa? Setiap kali saya memberikan kajian, pasti saya membangun kompetensi. Karena saya sudah terbiasa, ya. Kurikulum pun sekarang berbasis kompetensi. Artinya apa? Ya, materi yang disampaikan ini tujuannya apa? Ini membangun kompetensi. Karena apa? Saya tidak mau melakukan aktivitas 80%, hasilnya 20%. Oleh itu maka saya coba melakukan aktivitas 20%, tetapi hasilnya 80%. Semoga ayat-ayat yang dipilih oleh saya ini adalah ayat-ayat yang memberikan indikasi 20%, tetapi hasilnya 80%. Setidak-tidaknya kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Oke, itu kemudian Quran surat As-Sajdah. Saya sampaikan ayat yang lain, ini sebagai dasar-dasar diskusi kita malam ini, ya. Saya akan sampaikan Quran surat Al-Mu'min, ya, surat ke-40 ayat 58. Nah, di ayat ini Allah mengatakan, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah sama orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang yang tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh. Ya, dalam ayat ini dikatakan, ya,
itu al-musi ya, orang-orang yang durhaka ya, gitu. Sedikit sekali yang mengambil pelajaran. Nah, ayat ini apa maksudnya? Nah, jadi ayat ini sedang memberikan sebuah ilustrasi bahwa orang yang buta dan melihat itu beda sekali dengan orang yang buta dan yang tidak melihat. Ya, beda sekali kan tentu saja dengan orang yang melihat, orang yang buta dengan orang yang melihat itu beda sekali kan? Ya, orang yang buta dengan yang melihat beda sekali. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus tahu bahwa sebetulnya kebutaan yang dimaksud dalam Al-Quran itu kebanyakan bukan terletak pada kebutaan mata lahir, tetapi terletak pada kebutaan mata batin yang disebut dengan mata kolbu. Nah, makanya di Quran ada kata-kata begini, ya. Ini ada sebuah teriakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Lalu Allah menjawab dalam Quran surat Al-Hajj, ya, fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, kata Allah, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Nah, kita tentu saja kalau berbicara spiritual bukan berbicara kebutaan mata ini, tapi yang paling berbahaya adalah kebutaan mata kolbu, mata batin kita, mata jiwa kita. Nah, makanya ayat ini mengatakan, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Jelas ya, yang buta dengan yang melihat tidak sama. Ya, tidak sama, itu sangat kelihatan, sangat ekstrim tidak samanya. Ya, orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, dengan orang yang durhaka juga jelas sangat ekstrim perbedaannya. Nah, kemudian Allah mengatakan di ayat ini, sedikit sekali yang mengambil pelajaran. Siapa yang sedikit mengambil pelajaran? Tentu saja orang yang buta sedikit mengambil pelajaran. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengerjakan amal soleh, itu sedikit sekali mengambil pelajaran. Itu kebalikannya, ya. Berarti sedikit sekali ini berapa persen? Bisa jadi 20%. Jadi artinya, ya, potensi yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang ini, ya, dia beraktivitas 80%, tapi karena kebutaan, ya, karena dia hanya mengaku sebagai orang yang beriman, bukan iman beneran, ya, gitu. Apa akibatnya? Akibatnya bisa jadi produktivitasnya cuma 20%. Nah, sebaliknya, orang-orang yang melihat, walaupun, ya, produktivitas aktivitasnya cuma 20%, bisa jadi produktivitasnya 80%. Ya, itu maksudnya dari Quran surat Al-Mu'min ayat yang ke-58. Nah, kemudian saya tunjukkan beberapa ayat lagi, ya. Tadi ini Quran surat Al-Haqqah ayat 41. Dan dia tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Wa ma huwa biqauli syair. Syair itu, ya, itu puisi, kata-kata, sastra, ya. Dan dia huwa, ya, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kemudian qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali yang beriman kepadanya. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, otomatis, ya, sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, itu hubungannya dengan rasa. Jadi oleh karena itu, maka kita harus sadar, ya, jangan sampai kita berpersepsi tentang Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata, tetapi Tuhan memberikan izin kepada kita, agar kita bisa menunggal dengan dirinya, bertauhid kepadanya, untuk merasakan kehadirannya. Nah, bisa jadi orang yang hanya berpersepsi tentang Tuhan dengan kata-kata, itu sangat berbeda dengan orang-orang yang sudah bisa merasakan kehadiran setiap saat, di setiap ruang dan waktu, sehingga, ya, kesadarannya sangat berbeda. Gitu. Kemudian saya masuk dulu ke kesimpulan, ya, kesimpulannya apa dari kajian kita malam ini? Bagaimana kita bisa menemukan ilmu yang 20% agar dapat meningkatkan kesadaran 80%? Bagaimana kita dapat menemukan metode yang 20% untuk meningkatkan produktivitas 80%? Bagaimana kita dapat menemukan jalan baru yang menakjubkan dengan melakukan 20%, tetapi hasilnya 80%? Inilah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita untuk meniti ke dalam diri. Oleh karena itu, saya menawarkan jalan baru yang menakjubkan. Jalan lama, ini jalan lama. Hampir kebanyakan orang mencoba mempertahankan yang dimiliki. Ternyata itu sangat-sangat menyusahkan, membuat dia menderita.
Jalan barunya apa? Berbagi. Ini yang saya sudah coba di komunitas saya, ya. Mohon maaf ya, banyak sekali orang-orang yang jujur kepada saya, ya, mengatakan dulu saya sangat pelit, bahkan mencoba mempertahankan yang dimiliki. Setelah saya mencoba belajar kesadaran, katanya dengan saya, kemudian mereka mencoba sedikit-sedikit melepaskan itu dan berbagi. Apa yang terjadi? Ternyata, ya, baru beberapa bulan belajar dengan saya, sudah merasakan kenikmatan berbagi. Ternyata berbagi itu luar biasa. Bahagia karena membahagiakan orang lain. Dan kita bisa merasakan betapa berkahnya semua pemberian yang Tuhan berikan kepada kita menjadi pemberian baru kepada orang lain. Nah, silakan para sahabat mencobanya, karena ini tidak bisa ini cuma kata-kata. Coba mempertahankan yang dimiliki, betapa menderitanya. Tapi cobalah kita berbagi, karena sesungguhnya yang menjadi milik kita yang sebenarnya adalah yang kita bagikan. Ini dalam rangka supaya aktivitasnya mungkin 20%, tetapi hasilnya 80%. Karena selama ini kita melakukan aktivitas 80%, hasilnya 20%. Siapapun yang mempertahankan yang dimiliki, pasti akan menderita. Yang kedua, ya, kan banyak sekali ya, di antara kita yang memaksakan cinta. Ingin dicintai orang, dihormati orang, ya, tetapi dia tidak mengungkapkan cinta. Cobalah sekarang jalan efektif yang saya tawarkan ini. Ketika kita memaksakan cinta, aktivitas kita mungkin 80%, tapi hasilnya cuma 20%. Ketika kita mempertahankan yang dimiliki, aktivitas kita mungkin 80%, hasilnya 20%. Sekarang cobalah, jangan memaksakan cinta, mengungkapkan cinta. Karena hadiah dari mengungkapkan cinta adalah dicintai. Dan dicoba, terutama untuk pasangan di rumah, ya. Daripada merengek-rengek agar suami mencintai saya, lebih bagus coba ungkapkan cinta aja. Berikan perhatian yang penuh. Saya yakin hadiah dari mengungkapkan cinta adalah pasti dicintai. Nah, ini mengubah supaya aktivitasnya tidak 80%, tapi hasilnya 20%, aktivitasnya mungkin 20%, tapi hasilnya 80%. Ini yang saya tawarkan malam ini. Ya. Kemudian bertahan pada resistensi atau hambatan. Kan banyak sekali ya, ketika ada sesuatu kejadian, kita menyalahkan si A, menyalahkan si B, terus saja melakukan penolakan. Kenapa kita tidak menerima saja? Menyerahkan pada apa yang ada. Sudah, saya terima apapun yang terjadi. Ternyata penerimaan itu bisa mengubah produktivitas kita meningkat dari 20% menjadi 80%. Yang ketiga, yang keempat, mari kita ubah rutinitas menjadi kepuasan. Karena banyak sekali kita sudah jadi robot, melakukan sesuatu karena rutin saja, ya. Tetapi tidak ada kepuasan. Saya tawarkan sekarang, bagaimana kita ya mengubah produktivitas yang 20% menjadi 80%. Upayanya 80%, hasilnya cuma 20%. Sekarang upayanya mungkin 20%, tapi hasilnya 80%. Yang kelima, kelalaian pasif. Banyak sekali di antara kita yang pasif ya, lalai lagi. Ubah sekarang menjadi kesehatan yang aktif. Itu sebabnya penting sekali kita berfokus kepada hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Jadi sebetulnya harusnya belajar spiritual itu bisa meningkatkan kualitas ya fisik kita menjadi sehat. Nah, itulah pentingnya kita mengatur pola makan. Ya, banyak sekali ya cara-cara untuk membuat hidup sehat, ya. Termasuk juga pilihan-pilihan makanan. Maka saya menawarkan 3J. Yang pertama, jadwal. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, jumlah. Ya, makanya belajar. Ya, itu. Jamnya harus tepat. Jenisnya harus tepat. Jumlahnya harus tepat. Saya sudah melakukannya dalam belasan tahun. Saya pagi-pagi, ya, makan buah. Ya, probiotik. Ya, jadi saya mengajarkan minum jus 8 namanya itu, ya. Jus 8 itu isinya apel malang, sunkist, wortel, kemudian bawang bombay sedikit, kemudian kunyit, kemudian jahe, sedikit nanas, madu. Itu saya sebut jus 8. Itu udah tiap hari itu. Itu untuk detox ya, untuk detox. Sehingga kalau kualitas darah kita bagus, aliran darah bagus, pembuluh darah bagus, kualitas usus kita bagus, itu sudah holistik itu. Karena itu akan menyembuhkan semua dimensi kehidupan fisik kita. Itu kemudian saya saum. Saya hanya minum sejam sekali.
minum sejam sekali, itu teratur. Jam 1 saya baru makan sedikit ya, saya makan karbohidrat. Saya biasanya makan nasi porang, itu 2 sendok. Nasi porang itu nasi yang terbuat dari bahan porang. Jadi itu non gluten ya. Ya, itu ya. Kemudian setelah itu saya saum lagi. Dan saya baru makan kalau dibutuhkan malam ya. Itu kemudian malam ya, kemudian saya makan salad ya, probiotik tidak lupa ya, probiotik itu ya minuman yang difermentasi, buah yang difermentasi itu bagus sekali ya. Nah, dengan demikian ya, mohon maaf ya, tidur itu tidak usah panjang. Jadi tidur itu cuma beberapa jam saja sudah cukup ya. Lain lagi ya kalau kita makan banyak, apalagi mau tidur pun masih makan nasi goreng ya itu akibatnya tubuh kita kelelahan ya. Nah, ini kelalaian pasif ganti dengan kesehatan aktif ya. Ekspektasi terbatas, ayo kita ganti dengan potensi tanpa batas. Berusaha keras untuk meraih hasil, ganti ya, gunakan usaha sesedikit mungkin tapi hasilnya banyak. Gimana caranya? Inilah Pareto telah menawarkan 20-80. Jadi malam ini saya mengusung, yuk kita coba ya. Bertanya dulu pada diri kita, apakah kita termasuk 20% manusia yang beriman 80%? Atau termasuk 80% manusia yang beriman 20%? Jawaban ada pada para sahabat semua. Pertanyaan saya ulang lagi sekali. Apakah kita termasuk 20% manusia yang beriman 80%? Atau termasuk 80% manusia yang beriman 20%. Banyak manusianya, tapi kualitasnya tidak ada. Kenapa? Karena imannya cuma sakwa sangka. Imannya cuma apa kata orang. Imannya cuma apa kata buku. Imannya bukan sebagai sebuah pengalaman pribadi. Itulah pentingnya kita membuktikan iman kita. Karena iman itu ada cirinya. Iman itu bisa dibuktikan. Dan tentu saja, ciri orang yang beriman, salah satunya adalah dia penuh cinta kasih. Ciri orang yang beriman tidak pernah menyakiti makhluk yang lain. Ciri orang yang beriman tidak pernah merendahkan makhluk yang lain. Dan ciri orang yang beriman penuh cinta kasih, walaupun dia hanya satu sebatang rumput. Makanya orang yang beriman tidak mungkin menginjak rumput. Tidak perlu ada tulisan, jangan injak rumput. Karena orang yang beriman tidak mungkin menginjak rumput. Karena dia menyaksikan bahwa semua makhluk hidup harus dihormati dan dihargai. Siapapun itu. Nah, itu para sahabat, semoga presentasi saya sudah masuk, sehingga pesan spiritualnya sudah masuk. Kenapa saya menulis judul 20% beriman 80%, 80% beriman 20%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.